Setiap hari kita membeli berbagai produk mulai dari minuman, skincare, sampai makanan ringan. Tapi seringkali, tanpa sadar, yang paling banyak kita beli justru bukan isinya, melainkan kemasannya. Dan kemasan inilah yang memberikan dampak terbesar bagi lingkungan. Kemasan diciptakan bukan hanya untuk membungkus barang. Ia melindungi produk, menjaga kualitas, memudahkan distribusi dan menarik perhatian konsumen. Namun, ada satu hal penting yang sering terlupakan, dampaknya pada lingkungan. Menurut laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 hingga 2045 yang dirilis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, volume sampah nasional diperkirakan bakal naik mencapai 82,2 juta ton pada 2045. Pada 2025 ini, volume sampah nasional diproyeksi mencapai 63 juta ton, dan sebanyak 18% diantaranya sekitar 10 juta ton adalah sampah plastik berupa kemasan. Namun, hanya 39,01% atau 22,09 juta ton yang berhasil dikelola secara layak. Plastik single use menjadi penyumbang terbesar karena hanya digunakan beberapa menit, tapi bisa bertahan ratusan tahun di alam. Kemasan ini akhirnya menumpuk di TPA, mencemari laut, mencemari tanah, bahkan masuk ke rantai makanan. Tapi tidak semua kemasan itu sama, setiap bahan memiliki nilai lingkungan yang berbeda. Plastik ringan dan murah, tapi sulit terurai. Kertas lebih ramah, namun produksinya membutuhkan banyak air. Kaca bisa didaur ulang berkali-kali, tapi berat dan boros energi saat transportasi. Bioplastik terlihat ramah lingkungan, tetapi tidak semuanya dapat terurai tanpa proses industri tertentu. Artinya, memilih kemasan tidak sesederhana plastik buruk, yang lain bagus. Butuh pemahaman menyeluruh. Banyak brand mulai menonjolkan kemasan ramah lingkungan sebagai nilai tambah. Tapi kita juga harus waspada terhadap greenwashing, yaitu saat perusahaan tampak eco-friendly, padahal dampak lingkungannya masih tinggi. Label hijau belum tentu berarti produk tersebut benar-benar berkelanjutan. Nilai lingkungan adalah bagaimana sebuah produk, termasuk kemasannya, memberikan dampak sekecil mungkin pada bumi. Ini mencakup pilihan bahan, proses pembuatan, umur pakai, dan cara pembuangannya. Semakin hijau kemasan, semakin tinggi nilai lingkungan yang diberikannya. Daur ulang memang solusi penting, namun hanya sebagian kecil kemasan yang benar-benar berhasil didaur ulang karena keterbatasan fasilitas, kontaminasi sampah, dan rendahnya kesadaran memilah. Jadi, solusi terbaik bukan hanya recycle, tapi reduce dan reuse. Mulai dari hal kecil, membawa botol minum sendiri, memakai tas belanja ulang pakai, atau memilih produk isi ulang. Langkah sederhana seperti ini bisa mengurangi limbah kemasan secara signifikan. Banyak UMKM dan brand lokal mulai berinovasi dengan kemasan minimalis, kemasan berbahan singkong, kertas daur ulang, hingga desain yang bisa dipakai ulang. Inilah contoh nyata bahwa keberlanjutan bisa berjalan berdampingan dengan kreativitas. Ketika memilih suatu produk, penting untuk memikirkan life cycle-nya, mulai dari bahan baku, proses produksi, transportasi, penggunaan, hingga sisa akhirnya. Kemasan yang baik adalah yang memberi nilai fungsi, keamanan, dan estetika, tanpa membebani lingkungan. Perubahan tidak selalu harus besar. Dimulai dari lebih sadar akan kemasan yang kita pilih hari ini, kita bisa berkontribusi untuk lingkungan yang lebih sehat besok. Karena masa depan bumi, terutama bagi generasi kita, dimulai dari keputusan kecil yang kita buat setiap hari.